Ibu, Mama Lele, saya Guru Permata. Maaf, ya. Kamu tidak apa-apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Lepaskan. Lepaskan aku. Aku kesini untuk mengajar. Aku benar-benar bukan wanita murahan. Jangan bergerak. Bantu aku. Siapapun yang menyuruhmu datang, bawa ini untuk menemuinya. Dia akan memberimu uang. Aku benar-benar bukan wanita murahan. Kamu salah orang. Kalau masih berakting, tidak seru lagi. Kamu bukan anak kandungku, nanti, rumah ini, semua untuk anakku, Aditya. Apa urusanmu? Kompetisi kali ini menentukan apakah kamu bisa masuk grup tari bintang. Kamu harus serius, ya, jangan kecewakan gurumu. Sayang, tenang saja. Kamu adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bukan keduanya. Ganti. Pergi. Ada apa? Kok cepat-cepat suruh kita pergi? Aku kira, mikir apa sih? Tuan yang ini loh, memang terkenal nggak suka cewek. Aku kira, kamu bakal jadi menantu orang kaya. Bapak Arjuna. Sudah 8 bulan. Aku tahu Bapak, ditekan terus sama kakek untuk segera menikah. Sudah nggak ada pilihan lagi, harus cari wanita untuk dinikahi. Tapi Bapak sebenarnya, mau cari yang seperti apa? Tolong kasih tahu saya dengan jelas. Di punggung kakinya ada tahi lalat merah. Rambutnya panjang. Di tubuhnya ada aroma yang menenangkan. Ini, Bapak, ini. Terlalu abstrak deh, Bapak, ini. Tunggu. Yang suruh kamu cari dulu wanita di malam itu. Masih belum ada kabar? Harus ngapain? Bapak sendiri yang tahu. Santai aja, soal bikin lelaki jatuh cinta, kakak jago banget urusannya. Belum. Ambil uang terus hilang. Telepon juga nggak diangkat. Bapak. Bapak bilang wanita matre kayak gini, ngapain juga Bapak cari?
Sana, urus pekerjaanmu. Kurang gizi selama hamil, bisa melahirkan prematur kapan saja. Sangat berbahaya. Anda datang sendiri, suruh keluarga Anda, bisa bersiap-siap dari sekarang. Aku nggak punya keluarga. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Kalau gitu, cepat bayar dan rawat inap. Dokter, mau tanya-tanya dong. Kira-kira butuh biaya berapa untuk rawat inap? Rawat inap dan pemeriksaan, 40 juta rupiah. Selain itu, siapin lagi 40 juta rupiah untuk darurat. Pembayaran gagal. Masa sih? Tolong coba lagi. Pembayaran gagal. Nggak mungkin. Uang hasil kerja part-time-ku. Semua ditabung di kartu ini. Dokter, tolong coba lagi. Benar-benar nggak ada uang sepeser pun. Jangan-jangan salah ambil kartu? Kok bisa gini? Maaf ya. Rawat inap dan pemeriksaan, 40 juta. Selain itu, siapin lagi 40 juta untuk darurat. Pembayaran gagal. Halo, Permata. Halo, ayah. Uang di kartuku mana? Uang apa? Itu kartu yang ibu tinggalkan untuk biaya sekolahku. Saat beliau pergi, hanya kita berdua yang tahu kata sandinya. Itu, Permata. Jangan mimpi. Ibu Kartika, uang di kartu itu tidak boleh diambil. Itu uang untuk persalinanku. Permata, kami sudah bersusah payah membesarkanmu. Kamu malah tidur dengan pria tak jelas. Sekarang kehormatanmu hilang, statusmu juga tidak jelas. Pulang-pulang bawa anak haram di perut, kamu sudah mempermalukan keluarga besar kita. Kartika. Kenapa kamu kasihan? Bambang, aku peringatkan kamu, uang ini adalah untuk biaya ujian masuk Aditya. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku berani cerai denganmu, dan kamu juga, jangan harap bisa ambil 1 sen pun. Halo? Hari ini, seleksi grup balet Provinsi Samudra telah selesai seluruhnya. Total ada 8 orang yang terpilih. Wah, ini bukan si jenius tari dari jurusan kita. Permata, kok sampai terpuruk begini? Jadi tukang bersih-bersih? Katanya sih, dia main serong di luar, sampai hamil. Lalu dikeluarkan dari sekolah. Kita harus jauhi dia. Kalau gitu, dulu kita pernah sekelas sama dia. Jangan-jangan kita ketularan? Bisa jadi. Ayo kita pergi dari sini. Jangan sampai nanti ketularan. Kamu bakal susah. Sayang, jangan takut. Ibu sudah ada akal. Bapak, saya ingin menggadaikan liontin panjang umur ini. Baik. 10.000.
Bisa lebih tinggi lagi? Kamu minta berapa? 50.000. Bapak tenang saja. Nanti kalau sudah punya uang, pasti akan saya tebus kembali segera. Lebih baik kamu bawa pulang saja sebagai pusaka keluarga. Tunggu dulu. Kamu mau apa? Tasbihmu ini, bisa jadi jaminan, saya kasih. Segini. Bocah nakal. Setiap hari, bawa tasbih jelek, sembahyang minta berkah, buat apa? Yang penting ketulusan hati. Baik. Sekarang, bisakah kamu datangkan menantu perempuan dan cucu laki-laki sulung untukku? Mulai hari ini, aku juga akan seperti kamu. Hidup sederhana dan rajin beribadah. Bapak Direktur. Ketemu. Ketemu apa? Tas. Tasbih, di Pegadaian Wijaya. Ya. Yang menggadaikan adalah seorang wanita hamil. Apa? Wanita hamil? Arjuna, menantu perempuanku hamil. Cepat bawa dia kembali ke sini. Biar kulihat. Wanita ini, setelah menerima uang, berusaha keras naik ke ranjangku. Bahkan diam-diam mengandung anakku. Mana pantas jadi nyonya rumah keluarga Wijaya. Kamu masih diam saja. Cepat pergi. Aku benar-benar bukan pelacur. Kamu salah orang. Pergi lihat. Tuan, maksud Anda? Cepat, buang pohon uang itu. Cari orang, belikan aku lemari kayu cendana. Aku ingin patung Buddha ini dipajang dengan baik. Aduh, wahai harta karunku yang berharga. Sekarang aku tahu kenapa dulu dia tidak menghubungiku. Rupanya dia ingin meningkatkan status melalui anak. Mengancam dengan anak. Strategi jangka panjang untuk keuntungan besar. Bapak Arjuna. Wanita ini pasti sedang menyiapkan kejutan besar. Ingin mengeruk uangmu sebanyak-banyaknya. Dia sengaja menaruh gelang tasbih di Pegadaian Wijaya. Ini kan supaya kamu pasti bisa menemukannya. Sangat keterlaluan. Siapkan perjanjian pranikah. Supaya dia tidak dapat uang sepeser pun. Orang yang berani mengakali Arjuna Wijaya, belum ada yang lahir. Bapak Arjuna, apa yang membawa Bapak ke sini? Hentikan. Siapa yang suruh kalian pindahin barang di sini? Keluar. Semuanya keluar. Tentu saja aku yang suruh mereka pindahin. Memangnya kenapa? Sampah-sampah ini mau kamu ambil? Bayar. Ini semua adalah barang peninggalan ibuku. Lagi pula gajiku, selain untuk biaya hidup, sudah semuanya kuberikan pada kalian. Masih kurang juga? Permata, kamu berani melawan ya? Baru saja telepon pulang, menginterogasi ayahmu. Sekarang pulang berani membantahku. Baiklah. Kalau begitu, ini semua tidak usah dihitung. Ibu Kartika. Berani-beraninya kamu buang sepatu tari ini. Sepatu ini adalah sepatu tari pertama yang ibu berikan padaku. Hah? Berani-beraninya, karena aku yang membesarkanmu sampai sebesar ini, Permata. Bukan ibu mau mengomeli kamu. Coba lihat keadaanmu sekarang. Kondisimu yang seperti ini, masih mau belajar menari, kamu sedang bermimpi. Kamu. Ayah. Ibu Kartika juga bermaksud baik. Permata, jangan marah. Jaga kondisi anakmu. Jangan harap ayahmu bisa membelamu.
Hari ini juga. Kamu harus keluar dari rumah ini dan pergi dari sini. Ini rumah peninggalan ibuku. Mengapa aku yang harus pergi? Istriku. Permata kan juga anakku. Apalagi, dia sudah mau melahirkan. Bagaimana dia bisa hidup sendirian? Terus kenapa? Anak haram siapa? Cari siapa? Pokoknya tidak boleh melahirkan. Di rumah ini, jangan-jangan membawa sial dan mempengaruhi Aditya masuk universitas ternama. Aku tidak akan membiarkanmu. Cepat pergi. Pergi sana. Aku sudah membesarkanmu sampai umur 18 tahun. Sudah lebih dari cukup. Kau mati dimanapun nanti. Tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Permata, Ibu Kartika itu sebenarnya keras di luar, lembut di dalam. Ayo kita masuk makan dulu. Cepat, masuk makan. Permata, makanlah. Ini. HMPH. Kalau aku punya anak perempuan yang tidak tahu malu seperti ini, mana mungkin aku kasih dia makan? Aku sudah kesal sampai kenyang. Bukan. Permata, sudahlah, sudahlah. Yang penting anaknya. Makanlah. Ayo makan. Ibu Kartika itu, niatnya juga baik. Dia mikir, kamu juga mau jadi ibu nanti. Di mana-mana butuh uang, nyamuk kecil pun tetap daging. Dia itu, lunak bisa, keras tidak. Nanti kalau ada apa-apa, kita bicara baik-baik dengannya. Ayah. Lalu barang-barang yang lain? Semuanya masih ada semua. Ayah antar kamu lihat, ya. Ayo, jalan. Hati-hati. Bagus, luruskan kaki. Bagus, dilakukan dengan baik. Sekarang, angkat satu kaki ke belakang. Lalu, angkat satu tangan sejajar. Oke, tegakkan punggung. Bagus, lumayan. Ayo, buat lingkaran. Ayah. Foto almarhumah ibuku mana? Iya, fotonya mana? Kok hilang? Ada apa lagi? Baru saja kamu pulang. Rumah ini tiap hari ada masalah. Bikin kesal. Istriku. Tukang pindah barang ini, kok altar persembahan juga dipindah? Kamu lihat nggak? Foto almarhumah Ibu Permata? Sekarang baru tanya aku, sore tadi kamu di luar, bukannya hebat sekali? Yang nggak tahu, mungkin kira di rumah ini kamu yang berkuasa. Jangan tanya aku. Permata, Ibu Kartika memang karakternya begitu. Jangan marah, iya? Jangan marah. Kartika Sari. Ini juga ulahmu? Iya, aku yang melakukannya. Memangnya kenapa? Orangnya sudah meninggal lama sekali. Menyimpan barang sial di rumah. Bagaimana kalau mempengaruhi ujian masuk sekolah Aditya? Dan kamu, jangan merengek-rengek di sini, sial. Sial. Jadi kalian tinggal di rumah ibuku. Tapi malah menganggap ibuku membawa sial? Ayah. Ayah juga berpikir begitu? Aku tidak. Ngomong panjang lebar apa dengan dia? Sudah mati masih mengganggu pemandangan di sini. Baru hari ini aku membuangnya. Itu karena aku baik hati. Kalau bukan karena menghormati ayahmu, sudah lama kubakar abis. Baik. Ibuku sendiri. Aku yang akan membawanya pergi. Oh,
Pantas saja, kamu jadi begitu berani, bahkan mau pindah keluar. Ternyata kamu menyembunyikan uang ya. Itu uang hasil gadai barangku. Beri ke sini. Kamu beri atau tidak, beri padaku. Ini uang untuk persiapan melahirkanku. Kamu ini anak haram. Semua barang di rumah ini milik Aditya. Kamu masih berani menyembunyikannya? Ibu, maafkan aku, Ibu. Ibu. Nangis, nangis, nangis. Nangis apa lagi sih? Sial banget. Kartika Sari. Pergilah dari rumahku. Keluar dari rumah saya. Kamu mau mengusir aku? Kamu gila ya? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kurasa ibumu juga tidak bersih. Kalau tidak, kenapa bisa tewas tertabrak mobil di jalan? Bisa jadi dia mati karena kena sialmu? Apa katamu? Permata. Ibu Kartika memang karakternya seperti itu. Tenang, tenang. Katakan. Dulu, apakah kamu punya utang judi dan selingkuh, baru membuat ibuku saat menyeberang jalan jadi tidak konsentrasi, dan mengalami kecelakaan? Dan kamu, berdasarkan apa kamu berkata begitu tentang ibuku? Dulu kamu menjadi orang ketiga, membunuh ibuku. Selama bertahun-tahun aku terus bersabar, yang kudapat malah kamu makin menjadi-jadi. Sekarang kamu berani menghina ibuku? Baik. Karena kamu sudah merobek selubung ini, jangan salahkan aku kalau aku tidak sungkan lagi. Kembalikan. Kamu mau apa? Ibu. 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 Lepaskan aku. Ibu. Sudah ketemu. Bapak Arjuna, memang dia. Aneh ya, benarkah dia? Pasti dia. Dia awalnya mau menggadaikan sebuah liontin panjang umur. Tapi barang itu, kadar emasnya tidak penuh, dan modelnya juga sudah ketinggalan zaman. Tidak akan laku mahal. Dia bukan datang untuk menggadaikan tasbih ini. Untungnya mataku tajam, sekilas langsung tahu, tasbih cendana merah ini, luar biasa. Ternyata memang, barang bawaan Bapak Arjuna. Bapak Arjuna, ada masalah. Ini bukan wanita yang aku atur untukmu. Apa? Waktu itu aku memberikan uangnya ke wanita lain, yang ini aku belum pernah lihat. Ini yang ditinggalkan wanita itu. Ibu hamil kekurangan gizi, berisiko persalinan prematur kapan saja, disarankan rawat inap. Aku benar-benar bukan wanita penghibur. Kamu salah orang. Ayo, cari dia. Permatasari. Kamu jangan sampai kenapa-napa. Kamu mau apa sih? Uang yang ditinggalkan ibumu untukmu di mana? Dulu, uang santunan ibuku saja sudah diberikan padanya untuk bayar utang judi. Mana mungkin masih ada uang? Kalau hari ini kamu serahkan uangnya, nantinya kalau Aditya sudah sukses, urusan hari ini bisa aku hapus. Aku tak akan mempermasalahkannya. Tapi kalau kamu tidak mengeluarkannya, kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Ayah. Aku. Permata. Kamu kan cewek, bawa uang sebanyak itu juga percuma. Aditya adalah satu-satunya penerus laki-laki keluarga kita.
Dia sebentar lagi mau ujian masuk perguruan tinggi. Nanti kalau dia sudah sukses, pasti akan membalas budi baikmu. Cepat keluarkan uangnya, cepat. Aku tidak punya uang. Tidak punya, ya. Kamu mau apa? Jangan. Kamu kasih atau tidak? Aku benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Tidak ada. Baik. Pergi sana. Kamu tidak cepat bantu istrimu yang mati itu meninggalkan uang untuk anakmu, tapi tidak untukmu. Kamu malah membelanya. Lepaskan aku. Pergi. Masuk ke dalam. Aku masuk. Lepaskan aku. Kalau hari ini kamu tidak menyerahkan uangnya, kamu jangan harap bisa keluar dari sini. Bapak Arjuna sudah tahu, Permata Sari dulu adalah mahasiswa balet di Akademi Tari Kota Angkasa. Awalnya dia seharusnya masuk grup tari bintang, tapi dia cuti kuliah 6 bulan yang lalu. Bapak Arjuna, sepertinya kali ini kami benar-benar salah. Baik, saya mengerti. Aku benar-benar bukan pelacur. Kamu salah orang. Ibu hamil ini kekurangan gizi, berisiko melahirkan prematur kapan saja, disarankan untuk rawat inap. Suruh semua orang di Rumah Sakit Wijaya, terutama dokter kandungan, siaga. Wah, masih keras kepala juga ya. Sampai sekarang masih tidak mau bicara. Uang atau nyawa, mana yang lebih penting? Aku benar-benar tidak punya uang. Baik. Kalau begitu, hari ini aku mau lihat. Mulutmu yang keras, atau nyawa anak di perutmu yang kuat. Anakku, bukan orang jahat. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Lupakan apa? Uang Aditya kamu yang bayar? Dia cuma perutnya ditabrak sedikit. Bisa apa sih? Cuma pura-pura di sini. Kalau hari ini dia tidak menyerahkan uang ini, hari ini dia jangan harap bisa keluar. Permata, jangan keras kepala lagi. Cepat keluarin uangnya. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu harus memikirkan anak di perutmu. Ayah, aku mohon, tolong selamatkan aku. Perutku benar-benar sakit sekali. Ayah. Kalau benar-benar ada yang mati, ini gimana dong? Bukannya itu bagus? Kalau anak ini lahir, bagaimana nasib Aditya? Kalau anaknya hilang, sisa uangnya, semua untuk Aditya kita. Jika kamu benar-benar punya kekuasaan, kumohon, selamatkan anakku. Kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Kamu siapa? Aku cari Permata. Dia di mana? Kamu itu bapak dari anak haram. Itu, ya. Aku mau ketemu dia. Boleh. Tapi kamu harus bayar. Ini keinginan kalian? Atau keinginan Permata? Kami kan orang tuanya, apa yang dia pikir, mana mungkin aku enggak tahu? Jadi, bayar enggak? Kalau enggak bayar, aku laporkan ke polisi. Aku akan melaporkanmu atas pemerkosaan. Tunggu, suara apa itu? Siapapun kamu, tolong selamatkan aku. Sayang. Ibu. Harus bagaimana ini? Cuma anjing doang kok, beres-beres aja. Intinya,
Kamu bayar enggak? Kamu ngapain? Kalau kamu terus-terusan begini, aku panggil polisi. Permata kami itu, kan gadis perawan. Kamu bikin dia hamil, sekarang sekolahnya pun berhenti. Enak aja kamu. Kamu ngapain? Permata, Kau mau apa? Permata. Kau? Maaf. Aku terlambat. Tolong anakku. Aku waktu itu benar-benar bukan mau menjual diri. Aku tahu. Aku bawa kau pergi. Ini tempat yang bisa kau datangi, dan tinggalkan sesukamu. Kau masih mau membawa dia pergi? Kau bayar dong. Kalau tidak, hari ini siapapun, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Lihat apa? Bayar. Kau mau apa? Kau pikir, aku takut karena kau bawa pengawal? Kau mau apa? Permata, kau cuma diam melihat mereka menganiaya orang tuamu, kau masih punya hati nurani tidak? Pukul. Permata. Jangan kira kau hebat karena cari lelaki dan bawa beberapa pengawal. Dengar ya, manajer dari grup Wijaya sudah bilang, asal Aditya nanti bisa masuk Universitas Cakrawala, dia pasti bisa kerja di grup Wijaya. Nanti kalau anakku sudah sukses, aku akan memberimu pelajaran. Nanti kalau anak saya sudah sukses, kamu akan tahu akibatnya. Baiklah. Kalau mau bawa dia pergi, silakan. Tapi kamu harus kasih saya 100. Kasih saya 5 juta. Jangan beri mereka uang. Permata. Bagaimanapun juga, dia kan ibumu juga. Permata, kamu gadis jalang. Aku sudah bersusah payah membesarkanmu, dasar pengkhianat. Aku pengkhianat? Ini rumah ibuku. Uang untuk sekolahku adalah hasil kerjaku sendiri. Sekarang kalian bukan cuma merebut rumah ibuku, tapi juga mau merampas uang anak dalam kandunganku. Kalian. Permata. Permata. Kalau mulutnya tidak bisa bicara baik, buat apa mulut itu? Tangani mereka. Siap. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Permata, dasar anak nakal, kamu tunggu saja. Minggir. Kumpulkan semua dokter di lantai atas. Siap, Bapak Arjuna. Jangan bergerak. Dokter bilang kamu harus istirahat. Tidak bisa. Aku tidak mampu bayar rumah sakit. Uangku sudah diambil mereka. Uangku sudah habis diambil mereka. Dan, tempat ini juga kelihatannya mahal. Aku nggak sanggup tinggal di sini. Tenang saja tinggal di sini. Jangan khawatir soal uang. Santai saja. Aku bisa menafkahimu. Ah, maaf. Waktu itu aku terlalu panik. Aku menggadaikan tasbih itu. Tapi tenang saja. Setelah anaknya lahir nanti, aku pasti nggak akan nempel-nempel sama kamu. Aku pasti akan kerja cari uang. Lalu pelan-pelan menebus tasbih itu. Buat kamu. Kalau kamu nggak percaya,
aku bisa bikin surat hutang. Aku percaya. Aku percaya sama kamu. Maaf. Sebelumnya aku bikin kamu tersakiti. Mulai dari sekarang, kamu nggak perlu khawatir soal uang lagi. Kenapa? Apa? Dulu. Aku bilang malam itu cuma kecelakaan. Kamu nggak percaya. Sekarang kenapa tiba-tiba percaya sama aku? Maaf. Sekarang aku sudah tahu semuanya. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aduh. Kamu pasti Permatasari, ya? Sungguh tidak mudah. Aku sudah dengar semua. Ini semua salah Arjuna, terlalu tidak berguna. Bikin kamu sampai harus keluar, dan menderita segini banyaknya. Ayah, aku. Aku apalagi, kalau bukan karena kamu, menantu perempuan dan cucu laki-laki sulungku, bisa sampai terlantar di luar begitu lama, setiap hari, cuma tahu cari uang, buat apa? Menantu perempuan yang baik. Jangan sama si bocah nakal ini, dihitung-hitung, ikut aku pulang dan tinggal di rumah. Rumah sakit ini, mana ada seenak di rumah. Ayah. Permatasari belum sembuh total. Katanya dokter, harus dirawat dan diamati beberapa hari lagi. Kalau gitu suruh dokter-dokter itu, datang semua ke rumah dan tunggu di sana. Selamat datang, Nyonya Muda. Selamat datang kembali, Nyonya Muda. Permata, lingkungan di sini bagus, cocok untukmu beristirahat. Untuk sementara waktu ini, tinggallah di sini dulu. Dua orang ini, khusus direkrut untukmu. Mereka berpengalaman puluhan tahun, sebagai pengasuh anak. Yang ini, nanti akan menjadi guru prasekolah, untuk cucu laki-laki sulung saya. Yang itu, adalah ahli gizi. Nanti, biarkan mereka, merawatmu dengan baik. Ini belum apa-apa. Masih ada 2 villa di sebelah. Sudah saya beli semuanya. Mainan yang kubeli, untuk cucu laki-laki sulung saya, sudah ditaruh di sana. Nanti, cucu laki-laki sulung saya, bisa bermain di sana. Tidak perlu repot-repot seperti itu, kok, Paman Wijaya. Kenapa masih dipanggil Paman Wijaya? Harusnya panggil ayah. Ayah, Bagus. Bagus. Ini adalah pusaka keluarga Wijaya. Hari ini, saya berikan padamu. Paman Wijaya, Kak Arjuna, kalian sudah kembali. Ini kan pusaka keluarga Wijaya. Biasanya Paman Wijaya sangat menjaganya. Kok bisa pecah begitu saja? itu, saya tidak sengaja. Saya pasti akan menggantinya. Saya. Kamu pasti wanita yang menghitung-hitung. Untuk mendekati Kak Arjuna, ya, jangan kira dengan hamil bisa melompati kelas sosial. Kak Arjuna pasti tidak akan menyukai wanita yang materialistis sepertimu. Sekarang malah menghancurkan pusaka keluarga Wijaya. Kurasa kamu sengaja. Sekarang malah dipecahkan pusaka keluarga Wijaya. Kamu pasti sengaja. Aku pasti akan menggantinya. Walaupun aku tidak punya banyak uang sekarang. Kamu tahu berapa harga gelang ini? Kamu sanggup ganti? Berapapun harganya. Aku pasti akan menggantinya pelan-pelan. Tidak apa-apa, jangan dipikirkan. Pusaka apa sih yang jelek ini?
Warna hijau norak ini sudah lama bosan dilihat. Tapi masih lumayan berguna, membantu menantu perempuanku yang baik. Menghalau musibah dari orang jahat. Ayo, ayah antar kamu istirahat. Kak Arjuna, aku tidak bermaksud begitu. Sekarang di luar banyak wanita matre. Mereka menghalalkan segala cara untuk naik kelas. Kamu selalu sibuk kerja, belum pernah pacaran. Keluarga kita juga sahabat turun-temurun. Aku kan cuma takut kamu dan Paman Wijaya dibohongi oleh wanita itu. Kak Arjuna, kamu menyakitiku. Dia adalah wanita saya. Juga nyonya rumah masa depan keluarga Wijaya. Kamu siapa? Berani-beraninya meragukannya. Tapi ini kan pusaka keluarga Wijaya. Terus kenapa? Selama yang dia inginkan, apapun bisa, aku dapatkan untuknya. Kalau dia mau memecahkannya, atau membuangnya, terserah dia. Kepala pelayan, tolong antar Nona Maya keluar. Baik. Nona Maya, silakan. Kak Arjuna. Segera selidiki, siapa wanita yang mendekati Arjuna Wijaya itu. Aku akan memberinya pelajaran. Aku akan memberinya pelajaran. Aduh. Makanlah lebih banyak. Jangan kasihan sama uang bocah nakal itu. Dia itu punya banyak uang. Terima kasih, Ayah. Istirahat kemarin bagaimana? Lumayan baik. Syukurlah. Oh iya, aku daftarkan kamu dan Arjuna untuk kelas persiapan melahirkan. Nanti, suruh Arjuna belajar dengan baik. Bocah itu sudah pergi sejak pagi. Kalau dia sudah pulang, suruh dia antar kamu, ya. Ayo, makanlah lebih banyak. Nyonya muda, Anda mau pergi? Iya, tolong sampaikan ke Ayah dan Bapak Direktur. Baik. Cuaca panas begini, masih keluar dengan perut besar. Suaminya orang macam apa sih? Cih, pria brengsek. Iya, betul. Kalau tidak mampu, jangan punya anak. Wah, ganteng banget. Ternyata dia itu nyonya kaya, yang lagi coba merasakan hidup biasa. Iri deh. Iri banget ya. Ayah mendaftarkan kursus ini. Aku takut ganggu urusan pentingmu. Aku bisa pergi sendiri. Keluarga Wijaya punya banyak asisten rumah tangga. Kamu bisa menyuruh mereka sesukamu. Kalau ada masalah apapun yang tidak bisa mereka selesaikan, kamu juga bisa bilang ke aku. Mulai sekarang, jangan pergi sendirian, mengerti? Sekarang, silakan para ayah dan ibu berhadapan satu sama lain. Ibu duduk di atas bola yoga. Kedua tangan memeluk leher ayah. Tangan ayah harus diletakkan di bawah dada ibu. Untuk membantu ibu meredakan tekanan. Cara ini membantu ibu hamil meredakan ketidaknyamanan saat mendekati persalinan, juga bisa membantu membuka jalan lahir. Nyonya Arjuna, kelenturan tubuh Anda sangat bagus. Bapak Arjuna, tangan Anda harus diletakkan di sini. Bapak Direktur, terima kasih sudah meluangkan waktu menemani aku hari ini. Baik,
Selanjutnya adalah pelajaran berikutnya. Tak disangka, orang seperti dia yang sangat sibuk, ternyata juga cukup sabar. Baik, pelajaran hari ini sampai di sini. Kaki bengkak di trimester akhir kehamilan, mudah membahayakan ibu hamil. Para calon ayah setelah pulang, bisa lebih sering membantu istri, memijat kakinya. Itu akan membuatnya lebih nyaman. Kenapa? Ada yang tidak nyaman? Tidak kok. Anak nakal, aku masih di sini, banting tulang kerja, tapi kamu hidup seenaknya. Jangan harap. Kamu tidak lihat ya, pria itu, begini menggendong si anak nakal itu keluar, di tempat umum, tidak tahu malu. Semua salah anak nakal itu. Kalau bukan karena dia, membuat Aditya kami, tidak punya uang untuk masuk Universitas Cakrawala. Istriku, sudahlah, kita tidak bisa melawan mereka. Kalau pria itu begitu kaya, dan peduli pada permata, suruh saja dia yang bayar, kan selesai masalahnya. Waktu itu dia masuk dan memukul aku, sama ibumu, kita lapor polisi juga percuma. Ah, sudahlah, kita tidak bisa melawan mereka. Kalau permata dibiarkan pergi begitu saja, bagaimana dengan uang saku aku nanti? Tidak apa-apa, ayah dapat kerjaan baru, nanti gajinya, semua akan aku kirim ke kamu. Uang sedikitmu itu buat apa? Kamu bilang pria itu sangat kaya, kok bisa dia suka sama permata ya? Siapa? Terima kasih, Bapak Direktur, hari ini merepotkan. Bapak Direktur. Bapak Direktur. Silakan duduk. Hati-hati, panas. Hang. Ini, Bibi yang buat? Aku yang buat. Bibi bilang kamu mual-mual parah. Minum minuman asam plum ini, pasti bakal lebih enakan. Terima kasih. Berbaringlah. Aku pijitin kamu. Jangan repot-repot, Bapak Direktur. Bapak Direktur. Bapak Direktur, ini, nggak usah. Bapak Direktur. Kamu manggil aku apa? Arjuna. Jangan, anak.
Aku mau mandi dulu. Dia begitu baik padaku. Seharusnya dia akan menjadi ayah yang baik. Apa aku terlalu merusak suasana? Halo, Kak Arjuna. Halo, Permata. Kamu lagi ngapain di kamar? Kak Arjuna jam segini, malah sembunyi-sembunyi ngangkat telepon orang lain. Gak punya malu ya? maaf. Aku langsung kasih ke dia. Nah, gitu dong, cepetan. Arjuna. Siapa? Maaf, aku gak tahu kamu belum selesai mandi. Aku. Kak Arjuna. Arjuna Wijaya. Telepon. Sekarang telepon masih penting? Tidur lebih awal. Besok kita masih harus beli barang-barang untuk bayi. Kak Arjuna. Permata Sari. Kamu ini perempuan. Berani-beraninya memanfaatkan aku untuk mendekati Kak Arjuna. Kamu tunggu saja. Besok langsung eksekusi. Sekarang ini benar-benar, siapa saja berani datang ke toko kita, buat lihat-lihat. Ini buatan tangan custom dari Italia, buatan tangan custom, setelah diskon masih Rp17.600.000. Kamu sanggup beli? Aku cuma lihat-lihat saja. Tempat kami ini bukan pasar, yang bisa dipilih-pilih seenaknya. Baju yang kamu pakai ini, gak sampai Rp400.000, kan? Jangan-jangan cuma numpang AC ya? Tolong kamu lebih sopan. Sopan? Itu untuk orang yang sanggup beli barang. Kamu pantas, cepat keluar. Jangan ganggu kami berbisnis. Keluar. Apa? Jangan sentuh aku. Aku mau ketemu manajer kalian. Ketemu manajer? Kamu tahu manajer kami siapa? Coba lihat diri sendiri di cermin. Keluar. Ada apa ini? Beresik apa sih? Nggak tahu kalau ini area VIP? Manajer toko, cewek ini, nggak tahu nyusup dari mana. Berani-beraninya pegang-pegang baju koleksi andalan toko kita. Aku baru ngomong dikit, langsung ngamuk. Aku bukan nyusup. Aku dibawa Arjuna ke sini. Bapak Arjuna. Yang dipakai Bapak Arjuna, itu cendana merah berusia 1000 tahun. Cuma satu bijinya aja. Harganya setara dengan baju yang kamu pakai. 100 set. Kamu bawa barang rongsokan apa? Mau cari gara-gara sama Bapak Arjuna? Beneran? Aku dibawa dia ke sini. Toko ini kan juga milik grup Wijaya. Kalian gak takut dia tahu? Kalian suka nindas yang lemah di sini? Wah, kamu makin menjadi ya. Kamu mau apa? Ini. Manajer, cewek ini kumal seperti ini. Lagi pula, mana ada cewek di dekat Bapak Arjuna? Gelang tasbih ini, kemungkinan besar hasil curian. Aku dengar sebelumnya, asisten Bayu lagi cari-cari gelang tasbih ini. Kalau kita bawa dia ke sana, pasti Bapak Arjuna kasih hadiah. Oke deh, bawa barang palsu buat nipu aku. Bilangnya orangnya Bapak Arjuna. Aku tidak bohong. Beneran dia yang bawa aku ke sini.
Lepasin aku. Kamu bilang ini bukan palsu. Coba kamu bilang, Bapak Arjuna, sekarang ada di mana? Panggil dia ke sini buat konfirmasi. Kayaknya kamu cuma mau pakai nama Bapak Arjuna, buat nipu. Aku nggak bohong. Ini beneran punya Arjuna. Manajer, mending kamu cepat telepon polisi, suruh tangkep dia. Boleh juga, aku mau lihat nanti pas polisi datang. Kamu masih berani ngotot atau enggak? Aku mau lihat siapa yang berani ganggu orangku. Bapak Direktur, kenapa Bapak ada di sini? Bapak Arjuna, dia itu mencuri barang Bapak. Untungnya, ketahuan sama kami. Bapak harus menghukum wanita serakah kayak gini. Oh ya? Iya, Bapak Arjuna. Dia yang ngotot bilang dia wanita Bapak. Siapa yang nggak tahu, gelang tasbih Bapak hilang. Kayaknya dia cuma mau manfaatin nama Bapak buat nipu orang. Capek enggak? Bayinya baik-baik saja. Apa? Grup Wijaya kami. Kapan pernah nerima orang yang suka meremehkan orang kaya kamu? Apalagi wanitaku. Kapan pernah boleh orang kaya kamu di sini ikut campur urusan? Bapak Arjuna, ampun. Bapak Arjuna, ampun. Kami nggak tahu diri. Ampun, Bapak Arjuna. Keduanya. Besok nggak usah masuk kerja lagi. Kedepannya, perusahaan grup tidak akan pernah direkrut lagi. Baik. Bapak Arjuna, kasihanin kami, Bapak Arjuna. Kamu baik-baik saja? Ini, nggak kebesaran? Nggak kok, untuk bayi baru lahir pas banget. Masih suka apa lagi? Beli semuanya. Ayo. Sama kaos kakinya. Aku mau angkat telepon dulu. Baik. Halo, Ayah, ada apa? Permata. Sekarang ada waktu nggak? Ayah mau minta maaf sama kamu. Lain kali saja. Aku lagi di mall. Ayah lagi di kafe bawah. Permata, tolonglah, kasih ayah kesempatan, ya? Baiklah. Kalau gitu, tunggu di kafe ya. Ada apa? Telepon siapa? Nggak ada apa-apa. Arjuna, aku mau ke toilet dulu. Aku temani. Nggak usah. Kamu tunggu di sini aja. Aku balik bentar lagi. Permata. Ayah tahu. Dulu, ayah yang salah padamu. Ibumu sudah lama meninggal. Ayah tidak punya kemampuan membuatmu menderita begitu banyak. Tapi, bagaimanapun juga, kamu tetap anak perempuan ayah. Dulu ayah yang tidak baik. Selalu berpikir tentang keluarga harmonis, semua lancar. Selalu membuatmu menderita. Kedepannya, ayah pasti akan melindungimu. Ayah, kamu benar-benar berpikir begitu? Permata. Waktu itu ayah yang bodoh. Aku membiarkan Ibu Kartika memperlakukanmu seperti itu. Tapi tenang saja. Aku sudah menghajarnya. Kalau masih berani lagi, aku akan menceraikannya. Semua salah ayah. Sudahlah, ayah. Ayah. Aku memaafkanmu. Benarkah? Bagus sekali. Kenapa kamu tidak minum? Tidak suka? Kalau begitu, ayah pesan yang baru untukmu. Tidak usah, ayah. Suka.
Permata. Ayah tidak mengharapkanmu menjadi kaya raya di masa depan. Nanti, kalau keluarga Wijaya tidak baik padamu, kamu pulang saja ke sini. Di sini selamanya adalah rumahmu. Ayah, Permata. Kamu merasa bagaimana? ayah, aku merasa agak pusing. Pusing itu bagus. Ayah, Gadis jalang, kewaspadaanmu lumayan tinggi ya. kamu taruh apa di kopi itu? Taruh obat biar kamu nurut. Nona Maya bilang, asal kamu diserahkan, dia kasih aku 10 miliar rupiah. Nanti Aditya, kerjaan dan rumahnya pasti ada. Guru. Bapak Arjuna, Nyonya Muda hilang. Kalian mau apa? Di perutku ada anak Arjuna Wijaya, loh. Terus kenapa? Kamu pikir aku jadi takut? Udah, jangan banyak omong. Serahkan setengah saham grup Wijaya. Kalau tidak, aku akan bikin kamu dan anak di perutmu itu celaka bareng. Grup Wijaya milik Arjuna Wijaya. Aku tidak bisa memutuskan. Dia menyelamatkanku, hanya karena anak di perutku ini. Kalau keluarga Wijaya sangat menghargai anak di perutmu ini. Coba kamu tebak, kalau aku menukarmu. Apa mereka mau memberi? Ngapain lama-lama ngomong sama dia? Telepon. Kalian tidak takut? Arjuna Wijaya balas dendam? Kalau begitu, aku akan bikin istrinya dan anaknya mati bareng aku. Cepat telepon. Tunggu. Anak di perutku ini adalah satu-satunya penerus grup Wijaya. Setelah dia lahir nanti, seluruh perusahaan akan jadi miliknya. Nanti, bukan cuma setengah, seluruhnya akan kuberikan pada kalian. Bagaimana kalau kita percaya dia sekali lagi? Kalau dia melahirkan anaknya, lalu mengusirmu, gimana? Lagi pula, tadi kamu bilang keluarga Wijaya tidak akan memberi, sekarang bilangnya mau memberi. Jangan coba-coba bohongin aku mau dapatkan hal yang nyata sekarang juga. Ini kartu tambahan yang Arjuna Wijaya berikan padaku. Tolong, lepaskan aku dan anak di perutku. Kartu ini bisa kalian pakai sesuka hati. Aku akan coba kartu ini dulu. Jaga baik-baik dia. Bapak Arjuna, kartu tambahan Nyonya Muda, barusan digunakan di area barang mewah mall. Digunakan untuk belanja 10 miliar rupiah. Iya. Kartika Sari. Lanjutkan pencarian mereka. Segera suruh semua orang. Blokir semua pintu keluar mal. Sudah diperiksa. Setelah transaksi, kartunya tidak ada aktivitas lagi. Barusan rekaman CCTV menangkap. Setelah Nyonya Muda menerima telepon, dia pergi ke gang belakang mal. Kartika Sari dan Aditya juga muncul di sana setengah jam yang lalu. Permata, tunggu aku. Coba lihat. Kartu keluarga Wijaya memang hebat ya. Bongkahan emas ini, aku jamin, ini cukup untuk Aditya menikah 3 kali. Yang kalian inginkan sudah kalian dapat. Sekarang bisakah kalian melepaskanku? Kartika. Bagaimana kalau kita lepaskan Permata dulu? Lagi pula, dia sedang hamil. Apa otakmu kesempit? Kau mau dia cari Arjuna, lalu kita dihabisi? Ayo. Apa yang kau lakukan? Tentu saja. Memusnahkan sampai ke akar-akarnya.
Hari ini, kau dan anak haram di perutmu akan kubawa ke neraka, agar tak ada masalah di kemudian hari. Ibu benar. Kak, jangan salahkan kami karena tega. Jangan mendekat. Arjuna takkan membiarkan kalian. Jangan mendekat. Kalau begitu, tunggu sampai dia menemukanmu, baru kita bicara. Siapapun yang berani menyentuhnya, coba saja. Siapa berani sentuh dia? Coba, Arjuna Wijaya, ambil mereka. lepaskan aku. Lepasin gue. Kalian siapa? Arjuna, akhirnya kamu datang. Maaf, Permata. Aku terlambat datang. Tadi tangan mana yang kamu pakai? Aditya, Aditya, Bawa mereka berdua pulang. Layani dengan baik. kami keluarga Permatasari. Berdasarkan apa kamu memperlakukan kami seperti ini, aku akan melawanmu. Lepaskan aku. Keluarga? Pernahkah kalian melakukan satu hal pun yang layak disebut keluarga untuknya? Terakhir kali, karena menghormati Permata. Aku hanya memberi peringatan. Kalau kalian memang tidak mengerti bahasa manusia, maka harus pakai cara lain. Bawa pergi. Lepaskan aku. Maaf. Aku terlambat datang, tapi aku janji, kedepannya aku tak akan biarkan kamu tersakiti lagi. Arjuna. Sepertinya aku mau melahirkan. Anaknya mana? Anakku mana? Arjuna. Anakku mana? Anak. Tenang, tenang, jangan khawatir. Anaknya baik-baik saja. Di sana. Sayangku lucu sekali ya. Matanya mirip kamu. Mulutnya mirip aku. Kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Melihat dia sehat seperti ini. Sama sekali tidak berat. Mulai sekarang, kamu hanya perlu melakukan apa yang kamu inginkan. Sisanya, serahkan padaku. Terima kasih. Permata. Cucuku sayang. Cepat perlihatkan pada kakek. Aduh. Ini dia cucu laki-laki sulung saya. Lihatlah. Wajahnya yang kecil ini. Sungguh tampan. Mirip sekali dengan tuan muda waktu kecil. Ayah, kenapa ayah datang? Kalau ayah tidak datang, nanti beberapa orang di depan cucuku akan semakin semena-mena. Permata. Bagaimana perasaanmu? Baik-baik saja, Ayah sudah menyuruh dapur membuatkanmu sarang burung walet. Dan juga beberapa suplemen, semuanya untuk menguatkan darah dan energi. Kamu harus banyak-banyak memulihkan diri. Terima kasih, Ayah. Terima kasih apa? Kamu adalah pahlawan besar keluarga Wijaya kami. Cucu sayang. Biar kakek yang memanjakanmu. Hanya ini? Bapak Arjuna. Ini sudah merupakan desain cincin dari perancang perhiasan terbaik di dunia. Yang ini.
Ini dirancang oleh desainer Italia. Dia secara khusus memasukkan unsur balet untuk Nona Su. Lihatlah berlian ini. Ini adalah hati angsa yang saat ini bernilai 1,6 triliun rupiah. Tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Ini saja. Acara hari Rabu sudah siap? Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Tenang saja, Pak. Apakah Bapak benar-benar ingin memperkenalkan Nyonya Muda kepada semua orang secepat ini? Karena sekarang dia adalah wanita saya. Semua yang seharusnya dia dapatkan. Tidak boleh ada yang kurang sedikit pun. Sayang sudah tertidur. Apa ini? Minyak pijat kehamilan. Kata dokter, aku akan memijatmu. Agar pemulihanmu lebih cepat. Biarkan aku yang melakukannya. Dingin? Nona, ada masalah. Ada apa? Apa? Memang benar keluarga Su tidak berguna. Sudahlah. Nona, cuma sampai di situ? Arjuna Wijaya bisa bertindak begitu tegas, menyingkirkan 3 sampah dari keluarga Su itu. Artinya dia juga tidak punya perasaan pada wanita jalang itu. Hanya sandiwara belaka. Keluarga Wijaya begitu buru-buru mengadakan pesta. Pasti untuk mencari ibu yang sah bagi anak dalam kandungan wanita itu. Kalau begitu, aku akan membuatnya menyaksikan sendiri jarak antara dirinya dan aku. Hanya dengan modal seorang anak, dia ingin keluarga Wijaya menerimanya masuk. Dia sedang bermimpi. Kok tiba-tiba tuan muda beli barang-barang mewah sebanyak ini, totalnya bisa sampai miliaran. Ya, tentu saja ini untuk calon nyonya rumah keluarga Wijaya. Ini semua belum ada apa-apanya. Tuan muda bahkan khusus di balai lelang mengeluarkan 1,6 triliun rupiah untuk membeli hati angsa hanya untuk dibuat menjadi cincin berlian. Astaga, skalanya besar sekali. Kalau Bagaimana dengan dia itu? Keluarga Wijaya itu posisinya seperti apa? Bagaikan burung gereja yang ingin jadi phoenix. Kukira tuan muda sangat menyukainya. Kalangan orang kaya ini kejam sekali. dia akan menikah. Memang, jarak antara kami sangat jauh. Kalau bukan karena kecelakaan itu, mungkin dia sudah lama menikahi gadis dari keluarga yang sederajat. Keluarga Wijaya begitu baik padaku. Aku tidak bisa terus-terusan tanpa rasa malu di sini dan merepotkan mereka. Arjuna Wijaya, selamat tinggal. Untungnya aku sudah cari tahu duluan tentang situasi keluarga Wijaya. Bapak Arjuna mengadakan pesta kali ini. Tujuannya adalah untuk mencari nyonya muda Wijaya yang cocok. Asalkan aku bisa mendahului semua orang dan memberi kesan baik pada Bapak Arjuna. Maaf. Kamu ini pelayan keluarga Wijaya, memanfaatkan pesta ini, diam-diam bawa anak kecil masuk. Mau apa? Bukan begitu. Aku mau
Aku peduli apa maksudmu, apa-apaan? Berani-beraninya kamu membantah aku? Asisten Bayu, Keamanan ini ngapain aja sih? Buang wanita ini keluar. iya. Cepat usir dia, membiarkan wanita ini menyusup masuk. Sungguh mempermalukan keluarga Wijaya. Aduh, Bukan, kalian tangkap orang yang salah. Harusnya dia yang ditangkap. Asisten Bayu, Anda salah. Bawa dia pergi. Selidiki latar belakangnya. Semua orang yang terkait dengannya. Masukkan ke daftar hitam keluarga Wijaya. Tidak. Asisten Bayu, aku salah apa sih? Dia siapa? Asisten Bayu, Asisten Bayu. Anda baik-baik saja, Nona Permata. Hari ini ramai dan campur aduk. Membuat Anda terkejut. Ah, cepat ke ruang pesta. tapi aku. Apa aku harus pergi hari ini? Tentu saja. Arjuna, apa maksudmu sebenarnya? Tadi waktu aku masuk, katanya, ada orang yang naik ke lantai atas, mau mendekati Bapak Arjuna. Tapi, langsung dihadang. Sama asisten Bayu. Lagi-lagi orang yang tidak tahu diri. Nggak lihat-lihat, seberat apa dirinya. Semua tahu, hari ini Bapak Arjuna cari istri. Kalau menurutku, Maya, 80% itu kamu. Karena Kak Arjuna mengundang semua orang ke sini. Berarti semua punya kesempatan. Wah. Di kota angkasa ini. Selain keluarga Sari, siapa lagi yang pantas dengan keluarga Wijaya? Iya, betul. Maya. Itu dia wanita tak tahu malu itu. Tunggu saja. Kami yang akan balas dendam untukmu. Berhenti. Nona Permata mau kemana? Baru saja melahirkan cucu buat keluarga Wijaya. Udah buru-buru mau pergi. Apa kamu merasa keluarga Wijaya memperlakukanmu dengan buruk? Tolong minggir. Ini nih, cewek yang merangkak keranjang Bapak Arjuna. Masa? Enggak punya malu lagi buat tinggal di sini? Semua ini enggak ada urusannya sama kalian. Siapa yang ngasih izin kamu pergi? Sungguh tidak tahu sopan santun. Iya bener, kamu ini sama sekali enggak menghargai Maya kami. Maya kami. Dia itu calon nyonya rumah keluarga Wijaya. Maya Sari, rupanya Arjuna Wijaya mau menikahinya. Sekarang, kamu berlutut dan beri hormat beberapa kali ke Maya kami. Nanti, mungkin kamu masih bisa dapat jatah makan. Sayang, Aku juga enggak mau menyusahkanmu. Mengingat kamu sudah melahirkan bayi buat keluarga Wijaya. Kamu nanti tetap tinggal di keluarga Wijaya. Atau jadi pembantu. Buat Maya kami. Gimana? Kamu juga enggak mau kan? Anakmu nanti jadi orang gagal? kalian sebenarnya mau apa sih? Pergi ambilkan aku kursi. Sekarang sudah cukup? Tunggu. Siapa yang ngasih izin kamu pergi? Sepatu aku ini agak kotor nih. Kamu bersihin buat aku. Mau apa? Cepetan bersihin. Kain apa sih yang kotor ini? Gimana kalau sepatuku rusak? Pakai tangan.
Kamu mau apa? Ini kan anggur merah yang harganya puluhan juta rupiah. Kasih buat kamu. Kalian. Jangan keterlaluan. Kalian, jangan keterlaluan. Kenapa marah? Hamil di luar nikah, putus sekolah dan punya anak, mengejar kekayaan. Hal memalukan seperti ini, berani juga kamu lakukan, masih takut malu? Bapak Arjuna bahkan sudah mengambil kembali tasbihnya, permata. Buat apa lagi kamu pura-pura, betul? Mana mungkin Bapak Arjuna suka, wanita murahan seperti kamu, gila ingin naik kelas? Aku tidak. Jangan diberi muka malah tidak mau tahu, kamu pikir Bapak Arjuna benar-benar menyukaimu? Dia hanya menginginkan anak ini saja. Ini urusanku dengan Arjuna Wijaya. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Oh ya, orang tuamu yang tidak tahu malu itu, dan adikmu itu, sudah dihabisi oleh Bapak Arjuna. Kamu ini ayam betina yang sudah bertelur, lambat laun, juga akan dibuang oleh keluarga Wijaya. Dan lagi, anak ini. Maaf ya, hanyalah anak haram. Anak ini bukan anak haram. Kalau kamu berkata begitu tentang anakku, maka Anda bisa tanya langsung ke Arjuna Wijaya. Atau jangan-jangan, Anda sama sekali tidak bisa menghubunginya? Kamu. Bapak Arjuna. Arjuna. Kamu datang. Tolong anakku. Anaknya baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aneh ya. Bapak Arjuna ini. Kenapa melindungi wanita ini? Mungkin cuma kasih muka, soalnya dia adalah ibu kandung cucu laki-laki sulung keluarga Wijaya. Bapak Arjuna, aku sudah dengar tadi. Dia di luar, baru saja menggoda kamu, dan ditangkap oleh asisten Bayu. Aku ini membela kamu, mengajarinya pelajaran. Oh, begitu? Iya. Dia di depan semua orang, berbuat hal seperti ini, sungguh mempermalukan keluarga Wijaya. Iya, Bapak Arjuna. Dia datang ke pesta, dengan berpakaian seperti ini. Itu tidak tahu sopan santun. Urusan keluarga Wijaya. Kapan giliran kalian yang menentukan? Bapak Arjuna, kami juga bermaksud baik. Bermaksud baik? Permata adalah nyonya muda keluarga Wijaya. Di kota angkasa, dia bebas melakukan apapun. Soal sopan santun. Soal aturan, apa yang dia katakan, itulah aturannya. Sudah paham? Paham. Bagaimana mungkin? Bapak Arjuna, kenapa kamu mau menjadikannya sebagai nyonya muda keluarga Wijaya? Sebagai nyonya muda keluarga Wijaya? Kalian dari keluarga Su dan keluarga Yo, ya? Ya. Bapak Arjuna. Sudah waktunya untuk membersihkan sampah di kota angkasa. Siap. Bapak Arjuna, tidak. Bapak Arjuna, kami mohon. Jangan. Kami mohon, Bapak Arjuna, lepaskan kami. Kalian teman baik Mayasari, ya? Bukan. Dia cuma penipu, kami semua sudah dibohongin sama dia. Betul. Semua gara-gara Mayasari itu. Kalau tidak, mana mungkin kami buta mata, sampai berani menyinggung Nyonya Muda Wijaya. Orang yang harus kalian minta maaf. Bukan aku. Nyonya Muda Wijaya, kami mohon. Tolong berbesar hati. Maafkan kami, Nyonya Muda Wijaya, kami salah. Semua terserah kamu. Aku nggak mau. Maafin mereka. Bawa dua orang ini. Masukin ke daftar hitam keluarga Wijaya. Kalian berdua, sekarang, langsung, cepat pergi dari sini. Maaf ya. Acara besar begini, malah bikin kamu repot. Ini salahku. Cuma sibuk ngurusin pesta, tapi malah lupa. Nyonya rumah yang sebenarnya. Pesta ini, diadain buat aku, ya?
Pesta ini benar-benar untukku? Tentu saja. Bukankah hari ini sudah dikirim orang untuk menemanimu? Kenapa kamu keluar sendirian? Dan malah diperlakukan seburuk ini? Maaf ya. Tidak apa-apa. Aku hanya terbiasa. Sendirian. Kenapa jadi gugup? Aku tidak kok. Ganti pakaian untuk nyonya muda. Panggil orang. Siapa sangka, nyonya muda keluarga Wijaya, ternyata hanya seorang gadis kecil. Tidak heran semua orang tidak mengenalinya. Gadis-gadis kota angkasa, semua jenis ada. Benar-benar tidak tahu Bapak Arjuna, bagaimana pikirannya. Dia ternyata adalah nyonya muda keluarga Wijaya. Kalau Mayasari. Bentuk tubuh Nona Su terlalu bagus. Setelah memakai baju ini, mana kelihatan baru saja melahirkan. Keluarga Wijaya menikahi wanita seperti ini. Bukankah nanti di pesta-pesta akan kehilangan muka sepenuhnya? Kalau kata-kata ini didengar Bapak Arjuna, apakah kamu masih ingin hidup? Takut apa? Dia ini kampungan. Bagaimana mungkin bisa masuk ke mata Bapak Arjuna? Ya ampun, ini. Apa ini masih si kampungan tadi? Ini juga cantik banget ya. Permata. Dia adalah nyonya muda keluarga Wijaya. Dia adalah wanita yang aku akui sebagai istri. Mulai sekarang, siapapun yang berani menghinanya, berarti menghina aku. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu di kota angkasa. Bukannya kamu mau melamar tunanganmu? Tunangan apa? Satu-satunya bintang utama dalam pesta ini hari ini. Hanya kamu. Tapi, aku juga dengar, kamu khusus memesan sebuah cincin. Bukannya itu untuk melamar dia hari ini juga hari peringatan pertemuan kalian. Ini tidak baik, Kak Arjuna. Paman Wijaya belum datang, Permata. Walaupun kamu bisa menggoda, Kak Arjuna, Paman Wijaya sudah datang. Dia pasti tidak akan mengakui kamu sebagai menantunya di depan umum. Paman Wijaya. Kenapa Bapak datang terlambat? Bapak belum tahu kan? Kak Arjuna sedang mengurusi urusan besar hidupnya. Apa katamu? Hal sepenting ini, Kak Arjuna malah tidak memberitahu Bapak. Dia mau melamar Nona Permata. Bocah nakal. Akhirnya sadar juga. Paman Wijaya. Permata. Anakku ini. Semuanya baik. Cuma kurang pandai berbicara. Sebenarnya, dia sangat peduli padamu. Nah, lihat, dia sengaja mengadakan pesta ini, agar semua keluarga kaya di kota angkasa tahu, kaulah nyonya muda keluarga Wijaya. Nanti, lihat siapa yang berani mengganggumu lagi. Arjuna Wijaya. Satu-satunya nyonya muda keluarga Wijaya, hanya kamu. Permatasari. Maukah kau menikah denganku? Dasar anak ini, diam saja ngapain? Cepat berikan cincinnya ke Permata. Arjuna Wijaya.
Terima kasih. Kamu memanggilku apa? Aduh, bikin gregetan aku. Bocah nakal ini. Dia menunggumu, memanggilnya, suami, banyak sekali tingkahmu, banyak akal. Tidak apa-apa. Mau panggil apa? Ya panggil saja begitu. Hei, dasar anak ini, Permata. Kalau nanti dia tidak baik padamu, datang saja padaku, aku pasti akan memberinya pelajaran. Bagus, bagus, bagus. Ayah masih bisa hidup, menyaksikan pernikahanmu, seumur hidup ini. Sudah cukup bahagia. Selamat ya, Bapak Arjuna. Bapak Arjuna, nanti jika istri Bapak suka apapun, datang saja ke perhiasan Sentosa kami, pilih sesukanya. Nona Permata, sungguh selamat ya. Segera menjadi Nyonya Muda Wijaya. Terima kasih. Kak Arjuna, sudah hampir waktunya. Menurut aturan keluarga Wijaya, Anda seharusnya mengajak Nona Permata untuk menari tari pembuka, kan? Kondisimu belum pulih sepenuhnya. Jika tidak nyaman, kita tidak usah menari. Tidak apa-apa. Ini tidak baik, kan? Ini kan tradisi lama keluarga Wijaya, mungkinkah Kak Permata tidak bisa menari? Aduh, daya ingatku, Kak Permata, kan dibesarkan di keluarga seperti itu, tidak mengerti kalangan atas kita. Etika sosial juga wajar, ini salahku. Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal, aku bisa membantumu menutupinya, tidak sampai diucapkan di depan umum. Maya. Di sini bukan giliranmu untuk bicara. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan Arjuna kesulitan karena aku hanya menari saja. Tidak perlu cari-cari alasan. Tidak apa-apa. Kondisiku baik-baik saja. Permata. Kulihat kamu seorang yang bahkan menari pun tidak bisa. Memalukan diri di ballroom. Bagaimana bisa masuk ke keluarga Wijaya? Jangan memaksakan diri. Ikuti saja aku. Bagaimana mungkin? Dia mana mungkin bisa menari? Tuan muda dan nyonya muda sungguh cocok ya, anak ini benar-benar beruntung. Tidak mungkin. Dia tipe orang seperti itu, mana mungkin bisa menari. Nona Maya, dari tadi kamu terus memperhatikan istri saya. Apa menurutmu dia menari dengan buruk? Atau kamu ingin melihatnya jadi bahan tertawaan? Gagal melihatnya? Jadi kecewa ya? Bukan begitu, Kak Arjuna. Simpan niat burukmu itu. Jika kamu berani main-main dengan Permata lagi, aku tidak keberatan kota angkasa. Kehilangan satu keluarga Li. Sungguh keterlaluan, Nona Maya malah kalah dari orang rendahan. Dulu dia cuma mengandalkan hubungan baik dengan kakek Wijaya, setiap hari berusaha mendekati tuan muda. Sekarang sih, Kak Arjuna, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Keluarga kita adalah sahabat turun-temurun. Paman Wijaya tidak akan menyetujuinya. Nona dari keluarga Li. Keluarga Wijaya dan Li memang teman lama. Keluarga Wijaya bisa menerimamu sebagai tamu. Tapi tidak akan menerima usaha kamu menyusahkan nyonya muda keluarga kami. Masalah hari ini, kalau kamu tidak meminta maaf. Mulai sekarang, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah keluarga Wijaya. Kenapa kalian semua selalu membela wanita jalang ini? Arjuna Wijaya, kamu demi wanita ini, sampai hubungan baik keluarga kita selama bertahun-tahun, tidak kamu hiraukan lagi? Aku ini kurang apa dibanding dia? Bukan kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Kamu hanya tidak pantas berdiri di hadapannya. Pelayan. Bawa dia pergi. Aku tidak terima, kenapa aku harus kalah dari wanita jalang ini? Kenapa rambutmu belum kering sudah keluar? Aku tadi kayaknya dengar. Sayang nangis. Gak apa-apa.
Sudah ditenangkan. Sini, mendekatlah. Ada apa? Arjuna. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Tunggu. Ini hadiah pertunangan untukmu. Lihat, suka atau tidak. Apa ini? Tapi, sayang, Kamu pergi saja dengan tenang. Di rumah ada aku dan ayah. Ditambah lagi ada banyak pembantu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kedepannya, apapun yang kamu inginkan, bilang saja padaku. Aku akan memberikannya padamu. Bahkan jika kamu ingin bintang di langit, aku akan turunkan dan memberikannya padamu. Arjuna. Kamu selesaikan pekerjaanmu dulu saja. Pekerjaan apa yang lebih penting darimu? Apalagi? Lihat, aku masih ada mood untuk kerja. Terus kamu mau ngapain? Aku mau. Jangan, kata dokter. Beberapa waktu ini tidak boleh. Nggak boleh kerja, nggak boleh juga lakukan hal yang aku mau. Kalau begitu, Nyonya, mau aku ngapain? Bercanda kok. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Itu mobil mewah. Parkir di sini saja. Nggak perlu antar sampai depan sekolah? Nggak usah, nggak mau merepotkanmu. Kalau ada apa-apa, harus bilang sama aku, ya? Itu, Permata. Kok dia balik lagi? Permata Sari, ternyata dia kembali. Berani-beraninya dia. Sebelum seleksi grup tari, tiba-tiba menghilang. Terus, ada yang lihat dia di rumah sakit. Perutnya sudah besar. Bisa jadi, dia hamil anak. Orang kaya itu, cari jalan pintas. Aku hari ini. Lihat dia, tahu. Dia tuh, masih pakai baju tari lama. Sebelum cuti sekolah, tas baru aja nggak punya. Sendirian. Naik bus ke sekolah. Kayaknya, udah dicampakin. Nggak ada cara lain, terpaksa balik sekolah. Oh, dia ya, dulu yang paling disayang guru. Kok sekarang jadi begini? Mungkin aja, dia cuma pura-pura kasihan, biar guru kasih kesempatan lagi. Wah, bicara tentang dia, dia pun datang. Permata.
Kamu cuti setahun. Apa khusus pulang buat melahirkan? Kok sama sekali tidak terlihat seperti Nyonya kaya? Masih kumuh aja. Apa setiap hari kalian cuma bisa gosip, nggak ada kerjaan lainnya? Memangnya kenapa? Hal memalukan itu berani kamu lakukan, masih takut dibicarain orang? Iya, bener, orang lain udah tampil di grup tari. Kamu masih di sini ngelahirin anak tanpa status. Kok bisa, bedanya jauh banget ya? Guru Permata baru aja melahirkan. Kondisi tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Kelas selanjutnya yang kita ambil adalah kelas senam. Kalau nanti dia cedera, kan nggak baik. Bagaimana kalau dia cuma lihat dari samping aja? Supaya nggak menghambat kemajuan kami semua. Guru, saya bisa ikut kelas seperti biasa. Saya nggak akan menghambat kalian. Saya bisa ikut ujian masuk. Ujian masuk? Kamu ini baru aja melahirkan. Pinggangmu belum pulih. Kalau pas di kelas, kamu jatuh gak sengaja sampai memalukan diri sendiri. Nggak ada yang bakal nutupin aibmu. Nanti kalau nggak bisa split, nggak bisa backbend. Jangan bilang kami nindas kamu ya. Permata, Kamu bisa nggak? guru. Saya bisa. Masa sih? Masa sih? Tampaknya selama masa cuti studimu ini, kamu tidak melupakan latihan dasarmu. Guru tidak salah menilai. Guru, saya tidak ingin mengecewakan harapan guru. Minggu depan sekolah ada pertunjukan tari. Kamu ikut juga? Ya, hanya saja, kamu tidak bisa jadi penari solo lagi. Benarkah? Tidak apa-apa, guru. Saya pasti akan berusaha keras. Sialan, memberi kesempatan Permata untuk unjuk diri. Kuota untuk lomba ini sudah ditentukan dari awal. Sekarang dia dimasukkan lagi. Apa maksudnya? Dulu waktu Permata masih di sekolah, dia selalu lebih unggul dariku. Sekarang dia malah mau kembali. Aku pasti tidak akan membiarkan Permata ini mengalahkanku lagi. Ini apa? Suka? Minggu depan aku ada pertunjukan tari, tapi aku cuma bagian dari penari latar, nggak menonjol. Kamu mau datang? Pasti aku datang. Permatasari baru balik aja udah bisa ikut lomba sekolah kita. Kayaknya nggak lama lagi, Citra Dewi harus turun dari posisi utamanya. Citra Dewi juga cuma kebetulan aja dapat kesempatan. Kalau bukan karena Permatasari cuti sekolah, mana bisa giliran dia? Kalian ngomong apa sih? Citra kami ini kan ketua akademi yang sebenarnya. Dia, Permatasari, cuma barang rongsokan yang hamil di luar nikah. Bisa apa dibandingin sama Citra kami? Kamu Cepat pergi. Citra, jangan dengerin omongan mereka. Permatasari itu siapa sih? Aku dengar kabar. Grup Wijaya itu, buat pertunjukan kali ini, nyumbang satu gedung ke sekolah, loh. Kamu kan penari tunggal kita kali ini. Bapak Arjuna itu, pasti naksir kamu, nanti. Bayangin aja betapa irinya teman-teman padamu. Aku ada ide. Apa? Cara buat bikin Permatasari benar-benar nggak bisa bangkit lagi.
Wah, ini anakmu ya? Udah punya anak, masih aja diusir, terus masih harus sekolah lagi. Kasihan banget ya, Permata. Wanita itu harus bisa menghargai diri sendiri. Cari pasangan yang menghormati kita. Kalau enggak, akhirnya bakal kayak kamu. Permata. Lain kali cari pria, harus lebih jeli. Jangan sampai dibohongi lagi. Dia kan wanita bekas yang udah rusak. Mana mungkin bisa dapat pria baik. Nggak kayak kamu, Citra. Aku dengar kabar, Direktur Grup Wijaya itu, tinggi dan tampan, dan juga menjaga diri dengan baik. Demi kamu, dia bahkan menyumbang satu gedung untuk sekolah. Wijaya? Iya, Wijaya yang menguasai seluruh kota angkasa. Jangan-jangan kamu sama sekali nggak pernah dengar? Masa sih? Permata, kamu cuma iri aja. Citra kan ketua. Lagi punya pacar yang sayang banget sama dia. Nggak kayak kamu, wanita bekas yang udah rusak ini. Jangan melihatin mata di sini. Permata, pertunjukan tahunan sekolah. Dirusak sama kamu. Aku lihat kamu punya muka apa buat balik ke sekolah. Permata, beberapa waktu lalu, Grup Wijaya menyumbang sebuah gedung untuk sekolah. Hari ini katanya Bapak Direktur juga mau datang. Aku tahu. Kalau hari ini kamu tampil baik, ini bisa jadi kesempatan bagus buat kamu. Semangat. Baik, Guru. Guru. Gawat, di dalam sepatu dansa Citra, ada yang naruh kaca. Dia terluka. Citra, kenapa kamu? Guru. Aku tidak tahu, sepatu baletku. Selama ini selalu ditaruh di sini. Aku cuma mau memakainya untuk latihan sebentar. Tapi entah kenapa. Di dalamnya ada orang yang menaruh kaca. Kamu, Permata, sebelum kita masuk tadi, hanya kamu yang ada di sini. Aku tidak melakukannya. Aku cuma istirahat sebentar di sini. Pasti kamu cemburu sama Citra, makanya kamu berbuat jahat supaya dia tidak bisa tampil. Jangan berisik. Sekarang pertunjukan hampir dimulai. Kalau sampai gagal, nama akademi kita bisa hancur. Guru. Aku benar-benar tidak melakukannya. Bawa Citra ke rumah sakit dulu, jangan sampai lukanya bertambah parah. Yang paling penting sekarang adalah mencari seseorang yang bisa menari solo untuk naik panggung. Bagaimana kalau suruh Permata menggantikanku? Dia punya pengalaman menari solo sebelumnya. Aku. Bagaimana bisa, Citra? Dia baru saja melahirkan, baru kembali beberapa hari. Mana mungkin? Lagi pula, Bapak Direktur kali ini kan sengaja datang untuk menontonmu. Tapi selain aku, cuma dia yang punya pengalaman menari solo. Permata, kamu bisa tidak? Permata, asalkan pertunjukan kali ini bisa berjalan lancar, tidak mempengaruhi sekolah. Hal ini, aku tidak akan menyalahkanmu. Guru. Hal ini benar-benar bukan aku yang melakukannya. Tapi, untuk sekolah, aku mau mencobanya. Ya ampun, Bapak Direktur datang sendiri? Katanya beliau sengaja membatalkan rapat di luar negeri untuk menonton pertunjukan ini. Sebelumnya sudah ada rumor Bapak Arjuna punya orang yang disukai. Jangan-jangan adalah penari tunggal kali ini. Namanya siapa ya? Citra Dewi. Bapak Arjuna, kaki saya, hari ini tidak sengaja kakinya cedera karena orang lain. Jadi tidak bisa menari tunggal. Bapak tidak keberatan, kan? Guru, apa Permata takut? Ini gimana dong? Guru, bagaimana kalau saya yang naik saja? Demi sekolah, kaki saya masih bisa ditahan sedikit lagi.
Ya ampun, itu kan Permatasari, bukannya dia baru saja melahirkan, tapi masih bisa menari seindah ini, kamu nggak tahu ya, Permatasari itu dulu memang terkenal, sangat berbakat, dimanapun dia ada, tarian solo pasti jadi miliknya, katanya dulu dia, hampir saja masuk grup tari nasional bintang. Tapi akhirnya gagal karena harus melahirkan, sayang sekali. Hal yang kuminta kamu siapkan, begini caramu menyiapkannya? Santai saja, sekarang. Pertunjukan baru saja dimulai. Arjuna. Jangan bergerak, aku akan bawa kamu untuk obati lukamu. Ada apa ini? Permatasari ternyata orang yang dicintai Bapak Arjuna. Katanya tadi Bapak Direktur datang untuk lihat Citra Dewi. Sekarang kelihatannya, semua itu direkayasa Citra sendiri ya. Lihat, sepatu Permata sampai berdarah. Pasti ulah Citra Dewi. Citra, gimana nih? Bapak Direktur kayaknya udah tahu. Coba cari cara cepat. Tenang saja. Lagi pula nggak ada bukti kalau itu perbuatan kita, dan kebetulan. Kalau kita bisa di depan Bapak Direktur, bongkar sifat asli Permata, masih maukah Bapak Direktur membelanya? Kenapa nggak bilang dari tadi? Sakit? Lari-lari ngapain sih? Tidak kabur kok. Aku tidak mau membuatmu dan guru tari khawatir. Aku tidak mau mengecewakan kalian. Aku tidak pernah kecewa padamu. Justru kamu. Terlalu memaksakan diri. Permata, kamu bagaimana? Lukanya parah tidak? Guru, tenang saja. Aku baik-baik saja. Bapak Direktur, Anda jangan sampai tertipu oleh Permata. Benar, dia sengaja memasukkan kaca ke sepatu balet Citra untuk menggantikan posisinya dan mendekati Anda di atas panggung. Oh ya? Benar, Bapak Direktur, Anda belum tahu kan, Permata cuti sekolah setahun untuk melahirkan anak haram bagi seorang pria brengsek botak berminyak. Lalu dia ditendang oleh pria itu, makanya dia terpaksa kembali sekolah. Iya, dia itu wanita murahan, yang mata duitan. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Jadi di mata kalian, aku ini, pria brengsek botak berminyak ya? Anda. Apa? Apa maksud Anda? Permata adalah istriku. Juga nyonya muda grup Wijaya. Dan ibu dari anakku. Siapapun yang membicarakan keburukannya. Sama saja membicarakan keburukanku. Mengerti? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Nyonya Muda Wijaya? Menyebarkan rumor tentang Nyonya Muda grup Wijaya. Kalian sanggup tanggung akibatnya? Saya, bukan saya, mereka, semua orang juga bilang begitu. Kalau begitu, satu persatu, kalian semua akan dituntut oleh grup Wijaya. Bapak Direktur, kami pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Untuk memberikan penjelasan pada Permata, bukan. Untuk memberikan penjelasan pada Nyonya Muda Wijaya dan Bapak. Sebuah penjelasan. Seharusnya begitu. Jika tidak bisa diselidiki, siapa yang mengutak-atik sepatu istri saya? Maka bantuan finansial grup Wijaya untuk sekolah kalian akan dihentikan segera. Hancur. Bapak Direktur serius kali ini. Kita tidak akan ketahuan, kan? Tidak mungkin. Tidak ada yang tahu, kita taruh kaca di sepatunya. Lagi pula, meskipun ada CCTV, belum tentu terekam. Tenang saja, di ruang rias ada CCTV. Pasti bisa ketahuan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Masa sih, bukannya CCTV ruang rias rusak? Kamu tahu dari mana? Bodoh. Dia, Citra yang menyuruh saya melakukannya, dia. Saya tidak. Guru, masa saya mungkin mengorbankan masa depan saya sendiri hanya untuk menjebak orang lain?
Apakah ini fitnah atau bukan? Serahkan saja pada polisi. Bawa mereka pergi, tangani sesuai dengan tindak pidana penganiayaan. Permata, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalau tidak bisa bicara baik-baik, lidahnya juga tidak perlu dipertahankan. Bapak Direktur, ampuni saya tidak berani lagi. Bawa pergi. Bocah nakal, biasanya pendiam aja, tapi di saat-saat penting begini, malah sok keren. Begitu fotonya dimuat, seluruh kota angkasa bakal tahu, kalau kamu memanjakan nyonya muda keluarga Wijaya, sampai ke langit ketujuh. Arjuna, terima kasih. Karena ada kamu, aku baru tahu, kalau aku juga layak dicintai. Aku yang harus berterima kasih. Karena mau datang ke sisiku. Bisa bertemu denganmu, sudah sangat beruntung. Permata, perayaan 100 hari bayi, dan acara ulang tahunnya itu. Aku tidak akan mengganggu kalian. Lanjutkan saja. Silakan lanjutkan. Hubungan tuan muda dan nyonya muda memang sangat baik ya. Dulu bagaimanapun dipaksa, dia tidak mau menikah, katanya dia tidak tertarik pada wanita. Tapi akhirnya tetap jatuh cinta. Bocah nakal ini, kebiasaan keras kepala ini belajar dari siapa? Muda memang enak, sudah tua, sudah tidak berguna. Tidur lagi? Ya. Sayang belum bangun. Hari ini kamu nggak perlu ke kantor? Rapat pagi aku pindahin jam 10. Aku mau nemenin kamu tidur lebih lama. Kamu tidur lagi aja, aku yang temanin sayang. Minggu depan ada lomba tari, aku mau ikut. Jangan memaksakan diri. Kalau sakit, berhenti saja. Ini buat kamu. Kamu bikinnya kapan? Aku minggu lalu minta tolong asisten Bayu buat pesanin khusus. Nanti kamu bawa ini. Seperti aku yang selalu nemenin kamu. Ayo. Aku akan selalu membawanya.